Alhamdulillah, lisan kita tidak pernah berhenti untuk memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Yang dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, kita jadi tahu tujuan kita berada di muka bumi ini, kita juga jadi tahu mana yang boleh dinikmati dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, mana yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Dan dengan ini akhirnya kita punya panduan hidup, dan dengan itu pula kita akan diberikan balasan yang sempurna yang nantinya akan kita raih di surga nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memastikan kepada kita agar selalu menikmati dan bersyukur apapun yang telah Dia berikan. Dan syukur ini diberikan atau dimudahkan dengan dua komponen kata, Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kata-kata ini tentunya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun di fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya sendiri, dan itu dilalui dengan kesabaran, serta 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan terhadap agama ini sehingga sampai kepada kita semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan qadarallahu ma syaa fa'al karena hujan lagi turun. Saya berharap teman-teman kita yang sudah hadir yang memang belum bisa mendapatkan tempat bernaung, harap bersabar karena memang tidak cukup tempatnya. Mungkin bagi teman-teman yang di belakang belum tahu kalau kondisi di depan juga sudah penuh. Maka saya berharap bersabar, insya Allah mudah-mudahan dengan sedikit pengorbanan ini ada pahala tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW bila turun hujan, maka beliau seringkali membuka imamahnya, bahkan membuka sebagian sedikit baju dan kerah bajunya, dan membiarkan air hujan menimpa tubuh beliau. Dan beliau mengatakan, sungguh air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Maksudnya, air ini baru saja difilter kembali dan dijadikan layak untuk dikonsumsi. Karena air yang kita konsumsi sekarang untuk mandi, untuk masak, minum dan segala macam sebenarnya bukan air yang baru. Air yang sudah dari dulu, dari awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauh sebelum manusia diciptakan, dan kemudian difilter dengan hujan ini. Oleh karena itu insya Allah air hujan adalah air yang berkah, dan Nabi SAW mengajarkan di saat hujan seperti ini kita membaca Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan yang penuh kebaikan. Dan juga beliau mengajarkan doa, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kami telah mendapatkan hujan dengan izin Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, saya ingin menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sabda beliau, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka belum berterima kasih kepada Allah. Secara pribadi dan juga mengatasnamakan tim KHB Official, kami mengucapkan jazakumullah akhiran kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota serta seluruh jajaran pemerintahan yang sudah terlibat di Kota Makassar sehingga terlaksana tablik akbar kita di lapangan Karibosi ini, serta juga kepada seluruh jemaah yang sudah meluangkan waktunya datang, mungkin mengeluarkan biaya, meluangkan waktu, mungkin juga ada yang meninggalkan pekerjaannya. Semoga semua ini dicatat pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijadikan sebagai tambahan amal di timbangan Bapak Ibu nanti pada hari kiamat, dijadikan penyebab peninggian derajatnya, pembersihan dosanya dan juga dipenuhi hajat-hajatnya. Allahumma amin. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, karena mayoritas atau ada juga teman-teman kita yang musafir dari Jakarta dan dari beberapa wilayah di Indonesia yang datang, maka tadi waktu sholat maghrib sudah menjamak dengan isya. Khusus bagi teman-teman yang di Kota Makassar, nanti akan ada break sholat isya setelah kita menyampaikan beberapa saat tema kita. Selepas sholat isya insya Allah kita lanjutkan kembali.
Baik, saya duduk juga di sini, Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya lebih tahu daripada Anda semua, tapi kita ingin menjalankan perintah Nabi SAW, dan tentu awal dulu perintah Allah, kemudian baru perintah Nabi SAW, di mana Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling berikan peringatanlah, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi duduk mendengarkan ceramah, mendengarkan penyampaian firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal dalam kitab suci Al-Quran, dan juga mendengarkan penyampaian Nabi SAW adalah bagian yang sangat mulia. Dan ini adalah majelis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat. Jadi memang hal-hal yang seperti ini sangat mendasar sekali untuk kita selalu lakukan. Dan kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama ini semua isinya nasihat. Ingatlah para sahabat Nabi, para salaf saleh, kaum tabi'in, tabi'in. Mereka itu bahkan kalau bertemu satu sama yang lain, walaupun akan berpisah, habis atau selepas sholat 5 waktu saja, maka mereka pasti saling mengatakan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan saja surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu dan masa kalian di muka bumi ini yang sangat terbatas. Innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia yang dalam keadaan rugi dan akan menyesal, yang sangat menyesal nanti pada hari kiamat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan sibuk beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mewasiatkan kebenaran ini dan saling mewasiatkan untuk menyampaikan agar bersabar di atas kebenaran ini. Jadi memang kita duduk seperti ini teman-teman, mungkin sudah saatnya diadakan tablik akbar di lapangan yang besar seperti ini. Kalau memang kapasitas masjid sudah tidak memadai. Jadi bukan hanya sekedar diisi dengan acara-acara yang lain. Seakan-akan kalau pengajian tidak pantas untuk dihadiri oleh banyak di antara kalangan muslimin. Imam Ahmad rahimahullah, kalau beliau duduk dalam majlisnya, itu tidak kurang dari 5.000 sampai 7.000 orang yang datang hanya untuk menukil sebuah hadis dari lisan beliau. Itu juga dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, penuh majlis mereka dihadiri, dan itu sudah biasa di kalangan orang-orang dulu. Maka semoga saja Allah ikhlaskan niat kita. Baik saya sebagai pemateri dan teman-teman yang hadir, ketahuilah majlis ini sekali lagi majlis ilmu, majlis yang paling mulia di muka bumi. Inilah majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah punya golongan malaikat, yang malaikat-malaikat ini tugasnya hanya mencari majlis ilmu saja. Mereka berkeliling di muka bumi, bila mereka temukan majlis ilmu itu, mereka saling panggil satu sama yang lain. Kemudian mereka duduk dan mendengarkan sampai dari majlis itu sampai ke langit, mereka memenuhi tempat tersebut. Dan juga Nabi SAW sangat gembira kalau melihat ada di antara sahabat, di antara kaum muslimin yang datang ingin mendengarkan ilmu, dan mereka mengatakan, atau beliau mengatakan, marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Ilmu agama ini mulia sekali. Tidak akan menghasilkan efek ke pikiran kita, ke hati kita, ke aktivitas kita sehari-hari, ke karakter kita, kecuali kebaikan. Setiap duduk majelis ilmu, yang ada hanya terjadi perubahan. Perubahan menjadi orang yang buruk menjadi baik. Orang pelit menjadi dermawan, penakut jadi pemberani. Orang yang buruk, yang fasik, jauh dari agama atau para pembangkang, pemaksiat, berubah menjadi ahli ibadah. Maka majelis ilmu, majelis yang sangat mulia. Dan memang ini sangat ditekankan di dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW menyampaikan berita gembira, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu di jalan Allah, maka pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Ini sama dengan kita pergi berperang kalau kita keluar menuntut ilmu. Sebagian ulama mengatakan, tinta atau pena yang dipakai oleh para ulama menulis ilmu dan yang ditulis oleh para penuntut ilmu jauh lebih mulia dibandingkan darah yang ditumpahkan oleh para syuhada. Karena kalau darah syuhada hanya untuk diri dia sendiri. Tapi kalau ilmu buat dia dan buat orang lain. Seorang alim bisa menyabarkan 10.000 orang miskin agar bersabar dengan kehidupan mereka. Bisa membakar semangat 10.000 para mujahid sehingga mereka siap untuk berperang dan mempertahankan agama Allah. Bisa membuat 10.000 orang yang fasik, pemabuk, pezina untuk meninggalkan keburukan mereka. Maka majelis ilmu, majelis yang sangat mulia. Tidak sia-sia teman-teman melangkah di sini. Setiap langkah kita menuju ke majelis ilmu, kalau kita ikhlas, akan dicatat pahala di sisi Allah SWT dan akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau langkah-langkah kita ini menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan belajar adalah jalan yang sangat mulia. Sebagian ulama sampai ada yang mengatakan kalau ada orang meninggal
sementara dia menuju ke ilmu, baik mengajar ataupun belajar, maka dipastikan orang itu mati syahid sebagaimana para syuhada. Juga kata Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas ingin menuntut ilmu agama, maka akan dicatatkan untuknya pahala haji lengkap. Semua kita tahu berapa biayanya haji, cukup besar. Bisa puluhan juta, ratusan juta. Belum lagi kita harus luangkan waktu, energi dan segala macam. Kita bisa raih teman-teman hanya dengan duduk dalam majlis ilmu. Maka semua ini keutamaan yang akan kita raih. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun tidak kurang dari 100 keutamaan orang hadir dalam majlis ilmu. Dan itu mungkin tidak bisa kita sebutkan semua, tapi mudah-mudahan tadi sudah mewakili. Saudaraku seiman, saya ingin menyampaikan tema kita malam ini dengan judul, semoga Allah berkahi. Ya, ini awalnya judulnya saya susun, inilah akibat perbuatanmu. Namun kemudian teman-teman panitia sempat mengubah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban amalmu. Tapi saya melihat sinkronisasi keduanya adalah sama. Pasti terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya saya akan menyampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini sehingga tidak tersia-siakan waktu kita selama hidup, dan kemudian kita juga menjauhi apapun yang bisa mendatangkan mudarat atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pembangkang. Metode yang kita gunakan teman-teman sekalian, kita akan banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Maka saya berharap nanti teman-teman pada saat saya sebutkan, coba buka surah ini, ayat ini. Dibuka di aplikasi Al-Quran di handphonenya, kemudian kita tadabburi sama-sama ayat-ayat Al-Quran, karena tidak ada sesuatu yang paling dahsyat dalam mengubah keadaan seseorang. Seperti saya katakan tadi, dari buruk menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, penakut jadi pemberani, dari buruk, dari fasik, jauh dari agama, pelanggar dan orang yang lalai menjadi orang yang bertakwa, seperti pengaruh Al-Quran. Al-Quran sangat luar biasa pengaruhnya. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian materi kita, semoga Allah berkahi. Kita akan membaca surah Al-Zalzalah. Saya yakin kita hafal semua surah ini, tapi ada beberapa ayat nanti di beberapa surah yang kita akan bicara tentang penyesalan yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mengisi hari-harinya dengan amal saleh pada hari kiamat nanti di surah-surah yang lainnya. Namun surah Al-Zalzalah surah nomor 99 ayat 1 sampai ayat 8 akan menjadi landasan bahasan kita. Karena kita sedang bicara masalah pertanggungjawaban amalmu. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kalau ada yang mau buka. Ya, surah Al-Zalzalah surah nomor 99 ayatnya sampai ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 8 maaf ya. Saya ulangi yang akan saya baca surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8 surah nomor 99. Kita sudah hafal, ini sering dibaca oleh imam kita di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah, pelajarilah, sadarilah ketika bumi itu nanti akan digoncangkan dengan dahsyat pada hari kiamat. Kalau teman-teman mau merunungi tadabburi ayat pertama ini, kata ulama, gambaran kecilnya terjadi kiamat, goncangan dahsyat hari kiamat adalah gempa yang terjadi. Gempa itu selalu hitungannya detik. Tidak akan pernah ada gempa hitungan menit. Kalau hitungan menit, maka pasti akan hancur seluruh muka bumi ini. Hitungan detik saja sudah terlalu banyak kerusakan yang terjadi dari bangunan-bangunan yang runtuh, korban yang berjatuhan. Maka bagaimana kalau seandainya terjadi zilzilah atau goncangan dahsyat ini, gempa yang terjadi nanti menjelang hari kiamat, yang terjadi tidak pakai hitungan detik lagi, tapi sampai seluruh muka bumi ini hancur lebur. Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan Allah akan mengeluarkan semua beban-beban yang digandung oleh bumi. Semuanya gunung-gunung akan tercabut, semuanya batu-batu, apa saja kandungan dalam bumi semuanya akan keluar. Sehingga bumi ini menjadi sangat ringan. Dalam beberapa ayat yang lain disebutkan seperti kapas. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia pada saat itu yang masih hidup menghadapi goncangan kiamat akan mengatakan, apa yang sedang terjadi pada bumi ini? Sering kita dengar perkataan ini pada saat terjadi gempa. Apa yang sedang terjadi? Kenapa seperti ini? Dan seterusnya. Dan setelah terjadi pun hitungan detik gempa tersebut, dan terlihat bekas-bekasnya, runtuhnya bangunan, robohnya pohon-pohon, banyaknya manusia yang meninggal dunia, mereka menjadikan buah bibir cerita di antara mereka karena dahsyatnya kejadian tersebut. Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Pada hari itulah bumi menceritakan beritanya. Maksudnya menyampaikan kalau dia juga makhluk dan ada Tuhan yang mengatur serta memerintahkannya. Kemudian bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Goncangan yang terjadi. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha pada saat ditanya tentang gempa bumi, beliau mengatakan kalau biduan-biduan penyanyi sudah tampil, transaksi riba sudah dilakukan, perzinahan sudah merajalela, maka Tuhan pun yang ada di atas langit sana murka dan memerintahkan kepada bumi seraya berfirman, goncangkanlah dirimu. Kalau mereka tergoncang jadi gempa, kemudian terjadi peringatan bagi manusia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau mereka taubat dan kembali kepada Allah, maka akan aman semuanya. Tapi kalau tidak, maka Allah akan mendatangkan bencana yang lebih besar lagi, yang akhirnya membuat bumi itu dengan penduduknya semuanya bisa binasa. Lalu Allah mengatakan di ayat 6-nya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura amalahum. Setelah terjadi goncangan yang besar pada hari kiamat, pada saat itulah manusia akan dikeluarkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan bermacam-macam, agar mereka diperlihatkan hasil daripada perbuatannya. Yang kalau kita lewat di kuburan sekarang saudaraku seiman, kita lihat gundukan tanah sama batu nisan. Tapi kita harus yakin di dalamnya ada manusia seperti kita. Mungkin beda casingnya, beda paras wajah, beda warna kulit, mungkin beda tinggi badannya, postur tubuhnya, tapi di dalamnya manusia seperti kita. Laki-laki dan perempuan. Dan mereka semua mungkin jauh lebih baik daripada kita. Dari sisi penampilan, dari sisi kedudukan, dari sisi harta, ilmu pengetahuan, tapi mereka sudah meninggal. Kita pun akan menyusul. Dan semua juga kita akan dikuburkan sebagaimana orang-orang sebelum kita. Dan Allah pastikan dalam ayat 6 ini, semua manusia nanti pada saat hari kiamat terjadi goncangan besar, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Mau nggak mau akan dibangkitkan. Kemudian barulah masuk dalam inti bahasan kita, ayat 7 dan ayat 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, senyum dengan muslim, pernah membantu orang dengan 1.000 rupiah, berbagi sepotong roti, apa saja kebaikan, dari yang kecil sampai yang besar, maka akan diperlihatkan kepadanya, serta juga akan diberikan balasannya. Selanjutnya ayat 8, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, kemaksiatan, cuma mungkin menatap sekejap yang haram lalu dialihkan pandangan matanya. Mungkin dia pernah ucapkan satu kata menyindir, kemudian dia berhenti dari sindirannya. Mungkin isyarat tangannya, dosa kecil. Misal, untuk menjatuhkan orang lain, maka tetap akan diperlihatkan dan juga akan diberikan hukumannya. Beranjak dari ini teman-teman sekalian, kita akan menjadikan ini tolok ukur dari bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. 2 ayat terakhir surah Al-Zalzalah, siapa yang berbuat kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya, dan siapa yang membuat keburukan akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah statement beliau, tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus dari buku amal seorang hamba. Sekali lagi, tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus oleh Allah dari buku seorang hamba secara tulisan, tetapi akan dihapus secara hukuman kalau dia bertaubat. Tetapi tetap saja ada. Kalau orang berzina di umur 17 tahun di sebuah tempat, di suatu waktu, misal di malam hari, kemudian di umur 19 tahun dia bertobat. Kalau dia bertobat 19 tahun, hukumannya dihapus. Tetapi secara histori tidak akan dihapus. Dia akan tetap lihat supaya dia tahu bagaimana kemahakuasaan Allah mencatat semua apa yang dia lakukan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, orang-orang kafir nanti pada saat menerima bukunya pada hari kiamat, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab, buku apa yang kami terima ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sama sekali tidak membedakan mana yang besar dan mana yang kecil. Kata sebagian ulama tafsir, yang kecil adalah waktu seseorang pertama lahir dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, tarikan nafas pertama, sampai yang ke-100, yang ke-1000, sampai dia meninggal dunia, semuanya tercatat. Di waktu itu, di tempat itu, apapun aktivitasnya, walaupun sedang tidak melakukan apa-apa, dosa atau amal saja, kedipan mata saja, semua akan dicatat.
dan semua akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Saudaraku seiman, kita harus menyadari bahwasanya kita semua ada di muka bumi ini, lahir di sini, ada tujuannya. Ada tujuannya. Kita lahir dari rahim ibu kita, lalu kemudian kita tiba-tiba sudah punya status sebagai anak. Ibu kita punya status sebagai ibu, ayah kita punya status sebagai ayah. Kemudian semua ini ada. Cahaya, air, udara, api, semuanya ada. Lingkungan kita ada. Pola kehidupan dan roda kehidupan sedang berjalan. Ini semuanya ada tujuannya. Islam sudah mengajarkan kepada kita tentang tujuan tersebut. Jangan keluar dari tujuan itu. Jangan sampai justru kita mengambil dan menikmati pernak-pernik yang meninggalkan tujuan utama kita hidup. Allah mengekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Tujuan utama kita lahir di muka bumi. Jangan keluar dari tujuan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepadaku. Orang yang tanya, saudaraku seiman, Ustaz, apakah memang saya diciptakan di muka bumi ini untuk sholat? Saya katakan iya. Apakah diciptakan untuk puasa, zakat, ya, kemudian bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membaca Al-Quran, berzikir, haji dan umrah, majelis ilmu? Jawabannya iya. Apa ada tujuan lain? Tidak ada. Tidak ada tujuan lain. Dan kita dilarang melanggar apapun yang Allah larang untuk kita langgar. Kalau makan, minum, tidur, belanja, ini pernak-perniknya kehidupan. Pernak-pernik. Jangan pernak-perniknya menjadi nomor satu, lalu kemudian tujuan utama kita lupakan.